Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggotars. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk Bitcoin sih masih naik turun ya. Sempat juga menyentuh di area 105 ribuan, cuman terjadi sedikit retrace. Wajar bro, naik turun ya, market belum begitu kondusif. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk altcoin bro, kalian bisa lihat sendiri di sini altcoin merona-rona alias meronta-ronta ya. Terus di sini kalau kita lihat seperti Pi Network, PP ini juga turun, AV ya juga turun. Jadi mayoritas nih altcoin itu mengalami penurunan. Jadi wajar ya, sehat ya bro ya. Karena bukan hanya satu atau dua aset yang turun, tapi secara overallnya ya semua gitu bro. Jadi ini market cukup sehat ya. Seperti itu, sehat untuk mengguncang pikiran dan sehat untuk mengocok-ngocok apa ya, hati ya kan gitu. Oke. Ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya bro buat kalian simak gitu. Tapi nanti kalian tetap harus riset kembali yaitu tentang si Cardano. Nah untuk Cardano sendiri kan harga saat ini berada di area 0,6812 ya, 0,6812. Berapa sih target harga daripada Cardano? Ya tentunya kita menargetkan Cardano itu sampai di all time high lamanya ya di kisaran 3 dolaran. Tapi kalau nggak bisa ke situ ya syukur-syukur di area 2,5 udah mending lah ya bro ya. Oke. Nah, dikutip dari Watcher Guru bro, di mana ada paus Cardano itu menembus 180 juta Cardano. Akankah koin menguat? Nah, nanti kita akan lihat nih dari chartnya juga bro ya. Jadi di sini para paus kripto telah meningkatkan aktivitas mereka di sekitar mata uang kripto Cardano. Jadi dengan memborong lebih dari 180 juta ya, gila ya oke. Berapa duit itu bro ya? Kasih aku aja lah ya kan. Nah, khususnya akumulasi Cardano dimulai pada bulan Mei dan meningkatnya secara bertahap selama beberapa hari. Menurut data sentimen yang dibagikan oleh Ali Martinez, jumlah Cardano yang dimiliki oleh para paus terus meningkat selama periode kenaikan harga moderat. Nah, jadi gini bro, untuk si Cardano sendiri ini masih didominasi atau masih diminati oleh Wells. Ingat ya, antara Wells dan retail itu beda jauh pola pikirnya bro ya. Jadi gini, kalau saya mah ikan teri ya bro ya, atau ikan cupang gitu kan. Rata-rata yang retail itu takut gitu bro, saat harga turun mereka itu takut untuk masuk, tapi nanti ketika harganya udah mulai naik mereka itu cenderung bergairah, bersemangat untuk masuk ya, berharap nggak ketinggalan kereta. Oke, mindset seperti itu diubah ya bro ya. Jangan pernah takut masuk dalam kondisi penurunan, tapi kalian harus takut dalam kondisi naik kalian malah masuk gitu bro. Oke. Nah, di sini kita lihat chart daripada si Cardano ya brother ya. Ini dalam time frame 4 jam. Oke. Dalam time frame 4 jam Cardano itu masih tertahan di area 0,681. Jadi Cardano menyentuh di zona 0,681, dia langsung ada rebound ya. Dia langsung mantul lagi ke atas. Habis itu mantul ya kan. Dia tertahan di area supply-nya gitu bro. Ada area supply ya, drop base drop tersebut. Habis itu dia koreksi lagi, turun lagi, tapi menyentuh di zona 0,681, dia mantul lagi ke atas. Cuman kan dia nggak mampu untuk ngebreak swing high-nya ya bro ya. Nah ini ya, dia nggak mampu ngebreak yang ini bro. Nah yang ini ya, kalau dia ke break yang ini maka dia nanti prospeknya bullish juga sih ya. Cuman gini, yang perlu kita antisipasi adalah nanti ketika zona 0,681 ini kejebol bro, ya kita siap-siap aja DCI di kepala sini ya, antara kepala 6053 ya sampai di price harga 0,59an. Nah kalian bisa DCI di area tersebut. Kalau kalian ingin dapat harga yang benar-benar murah ya mungkin di area 0,55 atau di area 0,54an. Kemungkinan kalau Cardano menyentuh di area tersebut akan ada pembalikan harga. Semoga saja brother. Nice, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi dalam unggahan terbaru yang dibagikan di X, brother,
analis kripto lainnya yaitu AliCharts yang membagikan skenario potensial untuk si Cardano, di mana analis tersebut memperkirakan nih $1 sebagai titik harga jangka pendek. Oke, $1 itu jangka pendeknya, brother. Nah, terus kalau kita lihat untuk berpotensi dicapai untuk bulls Cardano. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam bagian teknis Cardano miliknya yang berasal dari Desember 2024, formasi bullish jangka panjang penandakan kemungkinan kenaikan harga ke area $1. Namun, analis tersebut menegaskan bahwa skenario ini hanya dapat dicapai jika bullish berhasil menembus level resisten. Oke ya, brother. Resistennya di berapa? Di area 0,81. Jika Cardano menembus di level resisten 0,81, maka prospek daripada si Cardano untuk jangka pendeknya, brother, itu bisa mencapai di kisaran harga $1. Nah, platform kripto bursa ya populer yaitu eToro. Nah, eToro baru-baru ini juga kembali mendaftarkan Cardano. Nah, memberikan akses pada 38 juta penggunanya di seluruh platform perdagangan global. Dengan demikian, lebih banyak perhatian dan peluang di sekitar Cardano. Aset tersebut dapat bangkit dari kesulitan baru-baru ini. Mata uang asli Cardano berakhir minggu lalu turun 10%. Jadi gini, brother ya. Cardano ini kalau menurut saya ya, Cardano ini kan ada beberapa poin penting nih yang perlu kalian ketahui. Jadi Cardano ini ada beberapa keunggulan sebenarnya ya, bro ya. Jadi Cardano ini ya, yang perlu kalian ketahui adalah di mana dia hemat energi karena dia berbasis proof of stake ya. Yang berikutnya adalah berbasis riset ilmiah. Nah, dikembangkan dengan pendekatan akademis juga nih si Cardano. Terus yang berikutnya adalah stabilitas Cardano ini tinggi gitu, bro ya. Jadi siap menangani ribuan transaksi per detiknya. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Terus kita berbicara tentang keamanan dan fleksibilitas. Oke, fleksibel ya, bro ya. Jadi keamanan dan fleksibel, gunakan sistem lapisan ganda juga untuk si Cardano. Nah, smart contract siap dipakai gitu, bro. Untuk smart contract daripada si Cardano didukung oleh aplikasi DeFi dan NFT juga. Nah, ini cukup menarik ini dari smart contractnya ya. Terus voting secara on-chain. Nah, jadi di sini, bro, pemegang atau pemilik Cardano itu bisa mengikuti ambil keputusan dalam hal votingnya gitu, bro, memberikan suara lah ya dengan apa yang diberikan gitu kan, bro. Terus yang berikutnya adalah di mana dukungan global juga nih untuk si Cardano. Jadi Cardano ini berfokus juga nih pada solusi nyata di negara berkembang gitu ya. Komunitas cukup solid bagi si Cardano, didukung pengembang dan pengguna yang cukup aktif. Nah, Cardano juga ya yang menjadi bagian dari narasi ETF ini juga bisa membawa prospek Cardano itu menjadi native bullish juga, bro. Di mana ETF ini kan sedang naik daun, sedangkan SEC baru-baru ini juga memperluas gitu kan tinjauannya terhadap ETF Cardano milik investor. Persetujuan terhadap ETF Cardano dapat memacu gitu kan harga menuju titik tertinggi baru dengan pengembalian ke area $1 menjadi target pertama, brother. Dan semoga saja, bro, di bulan Juni ini bisa ya. Nah, tapi prediksi daripada CoinCodex sendiri untuk di bulan Juni sampai akhir Juni ini ya, bro ya, kita kan udah di bulan Juni, itu kemungkinan di area 0,96, hampir mendekati di $1. Amin ya. Semisal kita dapat harga di 0,6 sampai kita jual di area 0,9 kan udah lumayan profitnya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu tentang Cardano, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam